Nama saya Tri Astuti Ramadhani, Stambuk S1B1 19038. Saya dari jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Haloleo Kendari. Sebelum saya memaparkan materi saya, pasti kalian bertanya, apa itu rangkaian listrik? Rangkaian listrik adalah sebuah jalur atau rangkaian sehingga elektron dapat mengalir dari sumber voltase atau arus listrik. Pada gambar ini, lampu merupakan beban listrik dan sumber listrik berasal dari baterai. Listrik mengalir melalui kabel dan sakelar berfungsi untuk memutus atau menyambungkan aliran listrik. Untuk menggambar rangkaian listrik, kita harus menyederhanakan gambar seperti pada contoh ini. Dari gambar A menjadi gambar B. Benda apapun dapat menjadi beban listrik. Oleh karena itu, simbol universal untuk beban listrik adalah hambatan atau resistor. Itulah tadi pengertian rangkaian listrik. Sekarang saya akan masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel dalam resistor. Pertama, rangkaian seri resistor. Rangkaian seri resistor adalah sebuah rangkaian yang terdiri dari dua buah atau lebih resistor yang disusun secara sejajar atau berbentuk seri. Berikut merupakan gambaran dari rangkaian seri resistor. Untuk mencari nilai resistor pengganti dari rangkaian seri resistor, yaitu rumusnya R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah Rn, di mana R total sama dengan total nilai resistor, R1 sama dengan resistor ke-1, begitupun juga R2 dan R3, dan Rn resistor ke N. Untuk lebih memahami mengenai rangkaian seri resistor, berikut adalah contoh kasus untuk menghitung rangkaian seri resistor. Contoh kasus, seorang engineer ingin membuat sebuah peralatan elektronik. Salah satu nilai resistor yang diperlukannya adalah 4 mega ohm, tetapi engineer tidak dapat menemukan resistor dengan nilai 4 mega ohm di pasaran, sehingga dia harus menggunakan rangkaian seri resistor untuk mendapatkan penggantinya. Berapakah masing-masing nilai resistor yang dibutuhkan untuk seorang engineer? Diketahui R total sama dengan 4 mega ohm. Berapakah nilai dari masing-masing resistor? Penyelesaiannya adalah R total sama dengan 4 mega ohm. R total sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 ditambah R4. Jadi, nilai untuk setiap R adalah 1 mega ohm. Sehingga, jika dijumlahkan, 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 4 mega ohm. Yang kedua, rangkaian paralel resistor. Rangkaian paralel resistor adalah sebuah rangkaian yang terdiri dari dua buah atau lebih resistor yang disusun secara berderet atau berbentuk paralel. Berikut adalah contoh rangkaian paralel resistor. Sama halnya dengan rangkaian seri, rangkaian paralel juga dapat digunakan untuk mendapatkan nilai hambatan pengganti. Perhitungan rangkaian paralel sedikit lebih rumit dari rangkaian seri. Rumusnya yaitu R total sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3 ditambah 1/Rn. Sama halnya dengan rangkaian seri, rangkaian paralel juga R totalnya sama dengan nilai total dari resistor, R1 nilai resistor pertama, Rn nilai resistor ke N. Contoh kasus untuk menghitung rangkaian paralel resistor. Terdapat 3 resistor dengan nilai-nilai resistornya adalah sebagai berikut. R1 sama dengan 100 ohm, R2 200 ohm, R3 47 ohm. Berapakah nilai hambatan yang didapatkan jika memakai rangkaian paralel resistor? Penyelesaiannya ialah 1/R total sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Masukkan masing-masing nilai dari setiap resistor. 1/100 ditambah 1/200 ditambah 1/47. Kemudian samakan penyebutnya. Dan sama dengan 94/9400 ditambah 47/9400 ditambah 200/9400. Kemudian jumlahkan. Hasil dari jumlah tersebut dipindah ruaskan hingga menjadi R total sama dengan 9400/341
sama dengan 27,56 ohm. Jadi, nilai hambatan resistor pengganti untuk ketiga resistor tersebut adalah 27,56 ohm. Yang kedua adalah rangkaian seri dan rangkaian paralel dalam kapasitor. Yang pertama, rangkaian seri kapasitor adalah rangkaian yang terdiri dari dua buah atau lebih kapasitor yang disusun sejajar atau berbentuk seri. Berikut contoh rangkaian seri kapasitor atau kondensator. Pada rangkaian seri kapasitor ini dapat digunakan untuk mendapatkan nilai kapasitansi kapasitor pengganti yang diinginkan. Berikut rumus rangkaian seri kapasitor. C total sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2 ditambah 1/C3 ditambah 1/Cn. Yang dimana C total sama dengan total nilai kapasitansi kapasitor C1 kapasitor ke-1, C2 kapasitor kedua hingga seterusnya, dan Cn kapasitor ke N. Berikut contoh kasus untuk rangkaian seri pada kapasitor. Seorang engineer ingin membuat jig tester dengan salah satu nilai kapasitansi kapasitor yang paling cocok untuk rangkaiannya adalah 500 picofarad. Tetapi nilai 500 picofarad tidak terdapat di pasaran. Maka engineer tersebut menggunakan dua buah kapasitor yang bernilai 1000 picofarad yang kemudian dirangkainya menjadi sebuah rangkaian seri kapasitor untuk mendapatkan nilai yang diinginkannya. Penyelesaian: dua buah kapasitor dengan nilai 1000 picofarad. 1/C total sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2. Sama dengan masukkan masing-masing nilai kapasitor. Menjadi 1/1000 ditambah 1/1000 menghasilkan 2/1000. Kemudian dipindah ruaskan sehingga menjadi 1 dikali 1000. Sehingga C total sama dengan 1000/2. C total sama dengan 500 picofarad. Kedua, rangkaian paralel kapasitor adalah rangkaian yang terdiri dari dua buah atau lebih kapasitor yang disusun secara berderet atau berbentuk paralel. Berikut contoh rangkaian paralel kapasitor atau kondensator. Dengan menggunakan rangkaian paralel kapasitor ini, kita dapat menemukan nilai kapasitansi pengganti yang diinginkan. Rumusnya yaitu C total sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3 ditambah C4 ditambah Cn, yang dimana C total sama dengan total nilai kapasitansi kapasitor, C1 sama dengan kapasitor ke-1, C2 kapasitor kedua, dan seterusnya, Cn kapasitor ke N. Contoh kasus untuk menghitung rangkaian paralel kapasitor. Seorang perancang rangkaian elektronika ingin merancang sebuah peralatan elektronika. Salah satu nilai kapasitansi yang diperlukannya adalah 2500 picofarad, tetapi nilai tersebut tidak dapat ditemukannya di pasaran komponen elektronika. Oleh karena itu, perancang elektronika tersebut menggunakan rangkaian paralel untuk mendapatkan nilai kapasitansi yang diinginkannya. Penyelesaian: satu buah kapasitor dengan nilai 1000 picofarad, dua buah kapasitor dengan nilai 750 picofarad. C total sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3 sama dengan 1000 picofarad ditambah 750 picofarad ditambah 750 picofarad, menghasilkan 2500 picofarad yang dibutuhkan oleh perancang rangkaian elektronika. Yang ketiga adalah gaya gerak listrik. Gaya gerak listrik adalah suatu energi yang diberikan pada setiap muatan listrik untuk bergerak antara dua kutub baterai atau generator. Pada dasarnya, sumber GGL itu segala jenis alat yang muatan positif dan negatifnya terpisah. Kedua ujung dari alat tersebut disebut dengan terminal. Muatan positif numpuknya di terminal positif, sementara pada muatan negatif pastinya di terminal negatif. Terminal positif namanya anoda, terminal negatif namanya katoda. Besarnya pada gaya gerak listrik atau tegangan yang menimbulkan arus listrik pada percobaan Faraday sebanding dengan laju suatu perubahan flux magnetik yang melalui kumparan. Jadi, kesimpulan tersebut bila dituliskan secara matematis yaitu sebagai berikut. EI sama dengan minus N delta V per delta T, yang dimana N sama dengan jumlah lilitan, delta V sama dengan flux magnetik satuannya Weber atau Wb,
Delta T perubahan waktu atau selang waktu, satuannya sekon, EI atau gaya gerak listrik induksi, satuannya volt. Contoh soal gerak gaya listrik induksi. Suatu kumparan dengan 3000 lilitan terjadi suatu perubahan flux magnetik 1500 Weber selama selang waktu 2 sekon. Hitunglah besar gaya gerak listrik induksinya, yang mana diketahui N sama dengan 3000, delta V sama dengan 1500 Weber, delta T sama dengan 2 sekon. Ditanyakan berapakah besar EI atau berapakah besar gaya gerak listrik induksinya. Cara kerjakan itu adalah EI sama dengan minus N delta V per delta T. Kita masukkan nilainya ke rumus itu. Sehingga menjadi minus 3000 dikali 1500 dibagi 2. Menghasilkan 2,25 kali 10 pangkat 6 volt. Karena ini minus, maka tanda arah gaya gerak listriknya itu ke kiri. Keempat, hukum 2 Kirchhoff. Bunyi hukum 2 Kirchhoff adalah total beda potensial atau tegangan pada suatu rangkaian tertutup adalah 0. Berdasarkan gambar ini, total tegangan pada rangkaian adalah FAB tambah FBC tambah FCD tambah FDA sama dengan 0. Hukum 2 Kirchhoff ini menjelaskan bahwa jumlah penurunan beda potensial sama dengan 0, artinya tidak ada energi listrik yang hilang dalam rangkaian atau semua energi listrik diserap dan digunakan. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai sigma epsilon ditambah sigma I kali R sama dengan 0, yang dimana sigma epsilon sama dengan jumlah GGL sumber arus satuan volt, sigma IR jumlah penurunan tegangan satuan volt, I sama dengan arus listrik satuan ampere, R adalah rambatan satuan ohm. Dalam hukum 2 Kirchhoff terdapat dua perjanjian tanda. Yang pertama, perjanjian tanda untuk tegangan gaya gerak listrik atau epsilon. Yang kedua, perjanjian tanda untuk kuat arus listrik I pada penurunan potensial tegangan atau I kali R. Yang pertama, perjanjian tanda untuk tegangan gaya gerak listrik atau epsilon. 1. Jika arah kuat arus listrik searah dengan arah loop dan kuat arus listrik bertemu dengan kutub positif potensial tegangan terlebih dulu, maka tanda tegangan gerak gaya listrik adalah positif. Yang kedua, jika arah arus listrik searah dengan arah loop dan kuat arus listrik bertemu dengan kutub negatif potensial tegangan terlebih dulu, maka tanda tegangan GGL adalah negatif. Yang kedua, perjanjian tanda untuk arah kuat arus listrik I pada penurunan potensial tegangan I kali R. Yang pertama, jika arah kuat arus listrik searah dengan arah loop, maka tanda kuat arus listrik adalah positif. Yang kedua, jika arah kuat arus listrik berlawanan dengan arah loop, maka tanda kuat arus listrik adalah negatif. Agar lebih memahami mengenai hukum 2 Kirchhoff, ayo kita kerjakan contoh soal berikut. Suatu rangkaian listrik ditunjukkan seperti gambar. Dengan menggunakan hukum 2 Kirchhoff, berapakah besar kuat arus listrik yang mengalir di dalam rangkaian tersebut? Diketahui epsilon 1 sama dengan 6 volt, epsilon 2 sama dengan 12 volt, R1 sama dengan 2 ohm, R2 sama dengan 6 ohm, R3 sama dengan 4 ohm. Ditanyakan berapakah besar kuat arus listrik? Dijawab menggunakan rumus sigma epsilon ditambah sigma IR sama dengan 0. Minus epsilon 2 ditambah IR3 ditambah epsilon 1 ditambah IR2 ditambah IR1 sama dengan 0. Masukkan nilai-nilai tersebut. Minus 12 ditambah I kali 4 ditambah 6 ditambah I kali 6 ditambah I kali 2 sama dengan 0. Kemudian suku yang sama dijumlahkan. Minus 12 ditambah 6 sama dengan minus 6. I4 tambah I6 tambah I2 sama dengan 12I. Sehingga menjadi 12I dikurang 6 sama dengan 0.
dipindah ruaskan sehingga menjadi I sama dengan 6/12 atau I sama dengan 0,5 ampere. Hingga besar kuat arus listrik pada rangkaian tersebut adalah 0,5 ampere. Yang terakhir yaitu rangkaian DC. Rangkaian DC atau direct current atau rangkaian arus listrik searah adalah aliran elektron dari suatu titik yang energi potensialnya tinggi ke titik lain yang energi potensialnya lebih rendah. Sebuah rangkaian DC mengaliri arus listrik melalui satu arah. DC umumnya diaplikasikan pada tegangan rendah, khususnya yang menggunakan baterai. Kebanyakan rangkaian elektronika membutuhkan daya dari power supply DC. DC akan mengakhiri listrik sepenuhnya saat sirkuit tertutup on pada saklar. Sebaliknya, DC akan berhenti sepenuhnya ketika terbuka off saklar. Saklar sebagai perangkat untuk memunculkan dan menghentikan sebuah sirkuit listrik. Ketika saklar tertutup atau dalam posisi on seperti gambar berikut, sirkuit juga akan tertutup dan bola lampu hidup. Dan ketika saklar terbuka atau posisi off seperti pada gambar, sirkuit akan terbuka dan bola lampu mati. Itulah pemaparan materi yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.